Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di malam ini, harinya hari Jumat tanggal 25 Maret 2022. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pencerahan, berisi inspirasi, dan tentunya berisi petunjuk bagi Anda dalam mengatasi masalah di hidup Anda. Setiap orang katanya memiliki masalah, katanya, tapi saya nggak setuju dengan pernyataan ini. Kenapa? Karena yang namanya masalah itu hadir karena dibuat kita sendiri, karena Anda sendiri yang membuat masalah sebetulnya. Anda sendiri yang tanpa disadari menginginkan masalah itu. Bukan orang lain, bukan juga Tuhan, bukan juga siapapun yang membuat hidup Anda jadi masalah. Makanya saya tidak setuju dengan anggapan bahwa setiap orang itu pasti ada masalah. Ini sesuatu yang keliru. Jadi kalau ada teman-teman motivator, teman-teman agama yang bilang seperti itu, ya ini kurang ilmu gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap kejadian itu adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Setiap kejadian itu adalah pemberian Tuhan, jadi pasti baik. Tuhan kan maha baik, kalau Anda percaya itu. Kalau saya percaya Tuhan itu maha baik, sehingga setiap kejadian itu pasti nilainya kebaikan, bukan keburukan. Kalau itu terlihat buruk, mungkin iya. Kenapa? Karena Anda sendiri yang memberikan nilai buruk kepada kejadian tersebut. Anda sendiri yang memberikan persepsi buruk kepada peristiwa itu. Bukan Tuhan, bukan juga orang lain. Hari ini hari Jumat tanggal 25 Maret 2022. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan. Dan tentunya Anda yang Muslim sudah siap memasuki bulan Ramadan, tapi saya nggak tahu suara saya ini mungkin gitu ya nanti diupload oleh tim YouTube itu bisa aja setelah lebaran gitu ya, karena memang setiap hari saya buat audionya dan tidak saat di hari itu. Saya membuat audio ini jam 22:37. Hari ini Jumat, tadi saya mengosongkan jadwal, tapi saya tadi absen ke kantor gitu ya. Jadi tadi pagi saya nganter anak saya yang pertama, Ami, sekolah tadi. Adiknya ikut gitu ya, adiknya selalu ikut nganterin kakaknya sekolah. Jadi di mobil saya bertiga dengan Ami sama Ira gitu. Kemudian kita di mobil itu sambil ketawa, si adiknya sambil ngomel-ngomel, nyanyi-nyanyi. Pagi-pagi saya memberikan mereka sugesti-sugesti positif supaya hidupnya semakin hari semakin baik. Sampai di sekolah tadi tidak lancar, sedikit macet, tapi macet ini sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena tadi berangkatnya kakak itu kepagian. Seandainya sampai sekolah kepagian, dia mungkin sendirian di sekolah. Tapi begitu ada macet ya seperempat jam sampai sekolah, ternyata teman-temannya sudah datang dan dia nggak lagi sendirian. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa seandainya macet tadi dianggap sebuah masalah, sudah ngomel-ngomel, tapi ketika macet itu berpikirnya baik, ya jadinya baik-baik saja gitu ya. So, di mana masalah? Jujur saya nggak tahu. Ketika ada teman saya tanya, "Fir, hidup kamu ada masalah nggak?" Saya bingung masalah apa gitu. Saya tidak merasa punya masalah, tidak merasa punya sesuatu yang bagi orang gitu ya berat, kemudian stres. Saya tidak pernah tuh merasa seperti itu gitu ya. Dan semuanya sesuai dengan apa yang saya inginkan, sesuai dengan apa yang saya program, sesuai dengan apa yang saya request. So, semuanya nikmat, dan inilah bukti bahwa Tuhan itu, Allah itu maha baik. Ketika kita sudah menggunakan pikiran dengan benar, maka hidup itu bisa on the track. Hidup itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semuanya terarah dengan baik, semuanya terarah dengan nyaman. Tentu semua orang pengen seperti itu kan, tapi tidak semua orang memahami caranya. Ada orang yang dia terlihat kaya tapi ngomel-ngomel kan. Ada juga yang terlihat miskin tapi juga sedih. Pilih yang mana? Pilih yang kaya tapi bahagia kan. Nah, itulah
tujuan saya membuat kelas AMC untuk membuat orang menjadi kaya dan bahagia, menjadi kaya dan happy. Jadi kayanya bukan stres, kayaknya bukan capek-capek, tapi kaya dengan bahagia. Begitu tadi sampai sekolahnya kakak di Cikal gitu ya, Cikal Surabaya. Adik pengen ngajak makan, dia pengen ngajak ke McD. Saya selesai turunkan kakak, saya sama adik ke McDonald. Tapi sebelumnya saya pergi dulu ke kantor saya yang telekomunikasi di Khair Muhammad. Saya absen gitu ya, ceklik setor jari. Kemudian saya pergi ke McDonald sama adik, nemeni adik makan. Tadi makan apa ya? Oh, dia makan ini pancake, itu kesukaannya anak saya yang kedua, jadi pancake. Sambil saya nemeni anak saya yang kedua tadi, saya mengupdate majalah Sugesti. Jadi saya buat artikelnya, saya set harus apa materinya di bulan ini, nanti dikirimkan ke Mbak Maya untuk merapikan, membuat layoutnya, dan akhirnya mengupload ke kekuatansugesti.com. Jadi Anda bisa baca tuh kumpulan artikel-artikel yang mensugesti dan memberikan solusi di majalah Sugesti. Gratis kok, download gitu ya. Bentuknya PDF, bisa Anda download gratis di kekuatansugesti.com. Sekali lagi gratis. Tidak perlu tanya berapa harganya ya. Majalah Sugesti gratis tuh Anda. Atau kalau Anda ini bisa search di Google, majalah Sugesti gratis. Anda bisa download, Anda bisa baca, Anda bisa sebarkan ke teman-teman Anda, ke semua orang. Supaya apa? Supaya semua orang sadar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Semua orang sadar bagaimana memanfaatkan ilmu pikiran ini untuk kebaikan hidupnya. Buat Anda yang sering protes, Mas Ruman ilmunya mahal. No, Anda bisa baca majalah Sugesti gratis, baca blog saya gratis, nonton YouTube gratis. Tapi jangan terlalu lama Anda nyaman dengan mental gratisan. Tidak ada orang sukses itu dengan gratisan. Percaya deh, Anda cek siapapun juga. Saya suka dengan profil Sandiaga Uno, dan saya sempat ketemu dengan beliau, sempat cerita, sempat ya tukar nomor WA juga. Beliau tidak suka dengan gratisan. Beliau membayar, beliau sekolah yang bagus, sekolah yang tinggi untuk anak-anaknya, dan itulah mental orang kaya sebetulnya. Tapi banyak orang terkadang nyaman dengan sesuatu yang gratisan. It's okay, bagus, tapi jangan kelamaan ya. Karena kalau Anda terus di mental gratisan, Anda tidak akan naik level, tidak akan naik derajat, tidak akan naik tingkat. Itulah kenapa semua orang memang harus memahami bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Kemudian tadi setelah nunggu di McDonald, saya jemput kakak jam 11-an. Saya jemput, saya bawa ke rumah saya yang di Surabaya. Saya sholat Jumat. Kemudian setelah itu selesai sholat Jumat, saya dapat WA gitu ya dari seorang peserta kelas AMC. Dia WA saya bahwa, Mas Firman, terima kasih, dengan ilmu AMC saya bisa naik jabatan. Saya bisa dipanggil oleh atasan dan dapat jabatan yang baru yang lebih baik lagi pada sebelumnya. Saya gunakan tuh rumus AMC-nya, saya pakai rumus doanya, saya pakai rumus telepatinya, rumus sahabat virtualnya, dan terjadi dengan mudah. Teman-teman saya bahkan tidak menyangka katanya kalau saya yang naik jabatan. Saya jawab, alhamdulillah Pak, di-share di grup ya. Ketika saya membaca WA seperti itu, membaca postingan di grup Telegram AMC, saya terharu, kadang saya bahagia karena AMC menjadi jalan, menjadi solusi bagi setiap manusia. Apapun agama Anda, apapun suku Anda, apapun golongan Anda, semua boleh belajar AMC. Kenapa? Karena AMC ada ilmu untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Sehingga setiap orang memang wajib untuk belajar AMC.
Sadari ini dan renungkan. Ini sudah malam, selamat istirahat, selamat merenung gitu ya, selamat menikmati keheningan, dan ingat, berpikirlah yang nyaman supaya apa? Hidup tanpa masalah. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.